hari Rabu 3 Juni 2020 tepat pukul 10. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di webinar Kadin, dan hari ini sangat spesial karena kita sudah kehadiran yang terhormat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Susi Wijono Mugiarso SME. Kemudian saya juga sudah melihat kehadiran yang kami hormati Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi SEMM. Kemudian juga terima kasih atas kehadiran Ketua DPRD Batam Bapak Nuryanto SHM MH. Juga kita kehadiran Ketua Kadin Kepulauan Riau Bapak Ahmad Maulana dan juga Ketua Kadin Batam. Skenario kebijakan normal baru atau new normal oleh pemerintah semata-mata untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang telah stagnan karena pandemi COVID-19. Dan ukuran keberhasilan new normal tentunya bukan pada ekonomi, tetapi pada masyarakat yang tetap mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran wabah virus corona COVID-19 tetap bisa dikendalikan. Oleh karena itu, hari ini topik yang akan kita bawakan adalah Batam New Normal, menjaga jarak dengan tetap menjaga ekonomi. Baik, sebelum kita mulai acaranya, kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Untuk itu, lagu Indonesia Raya kita mulai. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu di pagi hari ini, dan yang pastinya web Kadin Batam ini bisa disaksikan juga live di YouTube dan Facebook. Baik, tanpa mengulur waktu kami langsung memasuki ke acara pertama. Untuk kami persilakan kepada Ketua Kadin Kota Batam untuk memberikan sedikit sambutan dan juga sepatah doa. Silakan, jadi Raja Gugur. Baik, makasih Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah acara kita bisa terselenggara pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ses Menko Bidang Perekonomian, Bapak Susi Wijono. Terima kasih atas kehadiran bergabung di acara ini. Sekalipun waktunya sangat sempit, nanti mohon untuk bisa menyampaikan beberapa kebijakan dari Kemenko Perekonomian terkait memasuki era baru new normal. Ada beberapa tahap nanti yang mungkin bisa disampaikan. Kemudian yang kita banggakan tentunya Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi SEMM dan selaku Kepala BP Batam. Terima kasih Pak Wali atas kehadirannya. Mudah-mudahan Pak Wali diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kemudian hadir di kita juga Ketua DPRD Batam Bapak Nuryanto SHMM. Terima kasih Ketua atas kehadirannya. Kemudian tentunya yang saya banggakan Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ahmad Maulana, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan
pendidikan kesehatan kita bisa bertatap muka walaupun melalui virtual. Ya. Kita ketahui bahwa hampir saat ini dan belum tahu sampai kapan bahwa dunia umumnya dan Indonesia khususnya di Batam, Kepulauan Riau kita sama-sama menghadapi pandemik COVID-19 yang sampai saat ini berdampak kepada seluruh sektor, khususnya sektor ekonomi. Bapak-Ibu sekalian, bahwa kondisi saat ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh seluruh masyarakat stakeholder di Indonesia, khususnya di Batam, Kepulauan Riau. Bapak-Ibu sekalian, kita makhluk manusia yang paling tertinggi dan istimewa tentunya berbeda dengan lain-lainnya. Dalam kondisi saat ini, kita harus bisa cepat mengambil keputusan, membuat satu skenario apa yang terbaik untuk kita bersama, bahwa tetap mengontrol kondisi penyebaran COVID-19 ini tetap harus bisa dikendalikan, namun demikian juga bahwa kondisi ekonomi, bahwa daya beli masyarakat juga harus bisa tetap dijaga, bahwa pemerintah juga tidak cukup dananya untuk secara terus-menerus untuk membiayai keperluan masyarakat. Maka dari itu juga bahwa ekonomi sangat penting untuk bisa tetap berjalan. Nah, dalam kesempatan ini juga masih suasana hari raya, dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan kita bisa melalui bersama-sama untuk kehidupan kedepannya. Nah, dalam kesempatan ini nanti mohon pencerahan, arahan tentunya dari stakeholder terkait bahwa memasuki new normal ini tentunya bukan hanya tugasnya pemerintah, bahwa suksesnya new normal ini adalah letaknya di kita, di masyarakat, di seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kapasitasnya, untuk bisa mengikuti seluruh protokol kesehatan, untuk bisa menjaga kebersihan, untuk tetap bisa memakai masker dan segalanya, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bisa hidup melanjutkan ke depannya. Saya kira demikian mengawali diskusi saya ini. Nanti kita bisa saling mendengarkan, saling menyampaikan, dan saling memberikan masukan tentunya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa kita tetap harus solid, tetap harus bersama, bekerja sama, bergotong royong, saling peduli. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kadin Batam, Bapak Jadi Raja Duduk. Baik, berikutnya kami akan minta sepatah dua kata-kata yang akan disampaikan oleh Ketua Kadin Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Maulana, untuk persilakan. Kita berarti langsung saja melanjutkan pada sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya, karena tadi informasi juga kami dapatkan dari Pak Sesmenko bahwa akan ada kegiatan di jam 10.30 nanti. Berarti kita akan langsung masuk kepada sesi arahan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pak Susi Wijono, SMN. Untuk itu kami mohon arahannya, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Jadi Raja Duduk selaku host acara ini, Ketua Kadin Batam. Kemudian Pak Rudi selaku Wali Kota Batam dan Kepala BPD Batam. Cak Nur, terima kasih selaku Ketua DPRD Batam. Kemudian Pak Ma'ruf, Ketua Kadin Kepri. Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Pertama, kami mewakili jajaran Kemenko Perekonomian menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama kita berinteraksi ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Demikian juga kita saling memaafkan. Bapak-Ibu sekalian, pertama kami langsung saja mengingat waktunya pendek. Pertama, kami terima kasih sekali apresiasi inisiatif teman-teman Kadin Batam, Kadin Kepri, beserta jajaran Wali Kota dan DPRD. Ini inisiatif yang luar biasa. Mestinya kalau semua jajaran solid seperti ini, baik dari asosiasi usahanya, pemerintah
daerahnya, baik Pak Wali Kota maupun Ketua DPRD dan juga BP Batamnya bisa senantiasa duduk bersama dalam satu forum seperti ini sudah 50% lebih, ini sudah membuat confidence semuanya. Itu belum melakukan apa-apa, kita sudah confidence kalau kita kelihatan sulit seperti ini. Dan barangkali di suasana pandemi seperti ini, justru message seperti ini yang dibutuhkan oleh market, dibutuhkan oleh masyarakat dan kita semuanya. Pertama, saya nanti mohon maaf karena sebenarnya 9.30 ini kami dengan Pak Menko ada ratas dengan Bapak Presiden dan sebenarnya agendanya pun sama dengan yang akan kita bahas hari ini karena terkait dengan masalah program PEN dan exit strategi. Jadi PEN itu pemulihan ekonomi nasional yang sekarang selama 2-3 minggu ini sedang maraton yang disiapkan, termasuk nanti new normal tatanan barunya seperti apa. Juga karena nanti 10.45 kami dengan Pak Luhut mewakili Pak Menko, dan sebenarnya jam 10 ini kami dengan balap di DPR Pak, jadi juga harus memimpin tim panja dari pemerintah. Karena itu kami terus terang sebenarnya sangat apresiasi sekali pengen mendampingi Bapak Ibu sekalian, karena ini kesempatan yang luar biasa nih, bisa kumpul menyatu semuanya. Namun karena ada beberapa hal, barangkali nanti kami usul kalau ini khususnya dari Pak Jadi, nanti gantian, apakah Pak Rudi atau Cak Nur mengundang kita semuanya, terutama kalau dalam hari-hari ini nanti sudah ada keputusan. Jadi hari ini Pak Menko sedang memaparkan kepada Bapak Presiden mengenai program PEN, pemulihan ekonomi nasional, sekaligus juga terkait dengan exit strategi, bagaimana new normal ke depan. Dan kalau sudah dalam beberapa hari ini ada keputusan, tadinya saya sudah siapkan paparan mengenai angka-angka, tapi takut keputusannya berbeda, nanti kalau sudah ada keputusan lebih enak lagi, nanti kita duduk bersama seperti ini, tinggal gantian aja hostnya, gantian Pak Rudi atau Cak Nur yang ganti undang kita untuk duduk seperti ini. Jadi lebih konkret karena angka dan programnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Nah, barangkali saya ingin memanfaatkan waktu singkat ini untuk mengantarkan beberapa hal. Namun demikian, saya ingin menyampaikan di tingkat pusat, Bapak Presiden dan 4 Menko ini secara maraton terus membahas apa yang sekarang ini sedang kita bahas. Nah, kalau dikelompokkan, programnya itu ada 2. Yang satu yang terkait dengan tatanan baru, new normal ini, tadinya kita mengistilahkan gampangnya adalah exit strategi, bagaimana kita keluar dari pandemi ini, dan kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan, kita menyebutnya adalah protokol baru masyarakat produktif dan aman COVID-19. Ini kira-kira agak panjang istilahnya, tapi satu itu skema kebijakannya. Yang kedua, skema kebijakan yang lain adalah skema pemulihan ekonomi nasional, PEN. Itu ada PP 23 yang sekarang sedang kami detailkan dari semua sektor, baik sektor real, teman-teman sekalian, industri, manufaktur, perdagangan, jasa, semuanya sektor real, maupun sektor keuangan. Jadi dalam 1 minggu itu bisa 3, 4, 5 kali rapat kita dengan Pak Menko mengkoordinasikan forum KSSK, Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, LPS, dan menteri-menteri yang membawahi sektor real. Itu yang kita diskusikan sama-sama di program PEN. Jadi ada 2 program di pemerintah pusat. Programnya exit strategi tadi, yang sekarang kita namakan tatanan baru masyarakat produktif dan aman COVID-19. Yang kedua program PEN tadi, amanah dari Perpu nomor 1, diterjemahkan di PP 23, sekarang detailnya sedang kami siapkan. Berapa triliun dari anggaran yang siapkan untuk UMKM, untuk korporasi, untuk BUMN, untuk insentif sektor-sektor di masing-masing industri dan sebagainya, itu yang disebut program PEN. Kita sedang maraton, 9.30 tadi Pak Menko dengan Bu Menteri Keuangan sedang memaparkan Bapak Presiden, mudah-mudahan siang ini nanti ada keputusan, kita bisa segera sampaikan kembali pada Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin kami ingin share beberapa hal terkait dengan, kami pasti harus mengupdate dulu beberapa yang terkait dengan perkembangan ekonomi, slide-nya mungkin ditampilkan. Kemudian nanti kami juga ingin secara singkat melaporkan beberapa rencana ke depan yang mungkin nanti setelah ratas hari ini, kalau ada kesempatan lagi, seperti yang di awal saya usulkan nanti Pak Rudi atau Cak Nur bisa menjadi host untuk kelanjutan dari pertemuan hari ini, setelah nanti di ratas dengan Bapak Presiden sudah diputuskan kebijakan mengenai PEN maupun mengenai exit strategi tadi. Beberapa hal kami secara singkat ingin melaporkan. Pertama, saya ingin update dulu situasi ekonomi real kita. Mungkin saya sampaikan aja indikator-indikator ekonomi, angkanya tidak kami tampilkan banyak. Pertama dari si growth-nya sendiri, Bapak sekalian sudah tahu kemarin kita hanya 2,97 dan di kuartal 2 ini kemungkinan akan negatif. Nanti angka mengenai ini detail kami bisa jelaskan satu persatu. Dan
leading economic indicator, nanti ada slide-nya, itu juga semuanya sudah mengalami pemburukan, penurunan signifikan, mulai masalah purchase manager index, kemudian indeks sektor retail, indeks semuanya mengalami penurunan. Dan beberapa kegiatan ekonomi penjualan barang hampir di semua sektor menurun. Nanti kami tampilkan angkanya beberapa sektor. Dan yang lebih penting adalah ini masalah sentimen market, konsumen, pebisnis juga mengalami tekanan. Yang problem utama yang kita hadapi adalah masalah unemployment, penciptaan lapangan kerja yang nyaris tidak ada, dan terjadi penambahan PHK. Sebagai indikator, Kemenaker mengindikasikan per sekarang sudah ada tambahan sekitar 5,2, Bappenas memperkirakan 4,2, dan data di Kartu Prakerja yang daftar saja itu sudah 10,9 juta. Demikian juga nanti akan kami tampilkan angka-angka kemiskinan yang pasti akan meningkat, sehingga ini akan mengurangi daya beli masyarakat sebagai demand dari teman-teman di sektor industri. Hasil survei kemarin juga beberapa kelompok yang paling terdampak, kelompok yang berpendapatan rendah, pekerja sektor informal, dan beberapa sektor bisnis nanti akan kami tampilkan di beberapa slide berikutnya. Terus, nah, kalau update ekonomi yang kami sampaikan tadi, kuartal 1 memang kita masih relatif kemarin 2,97. Sesuai hitungan kami sebenarnya kemarin di angka 3, walaupun beberapa teman-teman di kementerian lembaga memprediksikan masih 4, tapi kami kemarin menghitung 3 dan ternyata tepat 2,97. Kontribusinya masih konsumsi rumah tangga yang besar, namun nanti kita lihat akan mengalami penurunan yang signifikan daya beli masyarakat kita, sehingga konsumsi rumah tangga yang share-nya 55% juga terdampak di sana. Berikutnya. Nah, ini leading economic indicators kita yang semuanya mengalami bukan hanya penurunan, bukan hanya decline, tapi sudah mungkin bahasa gampangnya sudah drop nyungsep sampai jauh sekali, terutama PMI kita, indikator dari industri manufaktur kita, kemudian juga consumer index kita, indeks dari sentimen bisnis, semuanya mengalami penurunan. Terus, kemudian ini beberapa sektor yang barangkali perlu kami highlight angka-angkanya. Beberapa sektor penurunannya di atas 50% kalau kita bandingkan year on year dari tahun lalu. Dan kami sudah diskusi dengan teman-teman Kadin Pusat, Apindo, hampir semua asosiasi mulai retail, asosiasi mall, sektor wisata, industri, dan semuanya mengkonfirmasi bahwa tidak hanya penurunan yang sangat tajam, tapi juga sudah menyangkut ke masalah pengaruh di sisi cash flow keuangannya, likuiditas perusahaan, juga teman-teman sektor keuangan juga nanti akan terdampak kalau sektor realnya sudah mulai terdampak penurunan yang seperti ini angkanya. Kita lihat yang paling tajam adalah sektor pariwisata, restoran, dan beberapa sektor yang terkait dengan industri manufaktur, otomotif, alat transportasi, semuanya di atas 50% penurunannya year on year dibandingkan tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat dengan ini, kami mencoba diskusi kemarin sore Pak Menko dengan Pak Rosan dan jajaran Kadin Apindo juga ketemu. Ini serius sekali, Pak, serius sekali. Bahkan beberapa sektor sempat menyampaikan kepada kami, barangkali cash flow-nya hanya bisa tahan sampai Juli dan Agustus. Nah, ini yang harus kita, makanya program PEN per hari ini sedang kita dorong terus untuk segera kita gulirkan ke masyarakat. Terus, ini beberapa harga komoditas di tengah-tengah situasi seperti ini, fluktuasi harga komoditas pasar global juga luar biasa. Harga minyak kemarin teman-teman bahkan sempat minus negatif, kemudian juga beberapa komoditi. Yang relatif kemarin masih agak ini adalah CPO, itu pun juga masih fluktuatif. Demikian juga beberapa harga komoditas di pasar global yang lain. Terus, nah, Bapak sekalian, terhadap perekonomian nasional dampak COVID kita ini kita kena di dua sisi supply maupun sisi demand. Dari sisi supply, teman-teman di sektor real, di sektor industrinya, semuanya, UMKM, semuanya kena masalah di sana. Dan itu bisa dalam waktu dekat, transmisinya akan mengenai sektor keuangan dan sektor-sektor yang lain. Dan sekarang sudah mulai kita rasakan. Karena itu, ini menjadi perhatian serius di sisi supply. Di sisi demand sudah pasti. Karena PDB kita 55% adalah dari konsumsi, di sisi demand kita luar biasa terpukul, terutama terkait dengan daya beli masyarakat yang jatuh sekali, PHK yang meningkat, kemiskinan yang juga meningkat signifikan. Kalau kita pisah-pisah dari sisi kesehatan, ini nanti penyebaran COVID ini nanti menciptakan krisis kesehatan sampai dengan ditemukannya dan terdistribusinya vaksin, entah kapan. Karena itu new normal mulai kita bangun. Demikian juga di sisi sosial, berhentinya aktivitas ekonomi ini nanti, mudah-mudahan
beberapa kejadian di negara maju tidak terjadi di kita. Seperti kita ketahui, di US dengan unemployment yang luar biasa meningkat sangat tajam sekali, sedikit pemicu masalah sosial menjadi masalah besar. Mudah-mudahan di kita tidak terjadi, karena itu harus kita segera selesaikan sama-sama, supaya tidak muncul masalah sosial. Di masalah ekonomi, semua kinerjanya turun tajam. Semuanya, tidak terkecuali. Demikian juga di sektor keuangan, transmisinya akan sampai ke sana. Ini yang kira-kira sebagai gambaran. Terus, ini kan intinya message-nya adalah penyebaran COVID ini masih meningkat secara eksponensial di beberapa tempat, termasuk di kita masih flattening curve-nya untuk mulai melandai masih kita hitung terus, dan ini di beberapa daerah justru masih meningkat secara eksponensial. Terus, nah kalau kita lihat ke pertumbuhan ekonomi kita, Bapak-Ibu sekalian, kita bandingkan di kuartal 1 di 2020 dengan 2019. Yang paling tajam turunnya adalah dari sisi konsumsi. Yang tadinya share-nya ke PDB kita itu masih kira-kira share-nya konsumsi adalah 59%. Jadi hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita itu didukung oleh konsumsi kita. Nah, ternyata di kuartal 1 2019 itu masih bisa share-nya sampai 5,3. Nah, sekarang tinggal separuhnya, tinggal 2,7. Itu pun di kuartal 1 yang relatif masih positif. Kuartal 2 nanti pasti akan jatuh lebih dalam lagi. Demikian juga investment, dari yang tadinya pertumbuhannya 5%, tinggal 1,7%. Demikian juga konsumsi pemerintah, government spending, dan ekspor impor jangan ditanya, udah minus dua-duanya. Ini kira-kira dari sisi komponen pertumbuhan kita. Di sisi sektoral juga turunnya jauh sekali. Terutama kalau kita lihat transportasi yang tadinya 5,5% hanya 1,3%, tidak sampai seperempatnya. Ini yang mungkin harus jadi perhatian kita. Transportasi betul-betul terpukul, perdagangan juga tinggal seperempatnya, dan banyak sektor-sektor utama yang melibatkan secara masif masyarakat kita semuanya di sektor industri juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sekali lagi ini baru di kuartal 1. Bapak bayangkan nanti di kuartal 2 kita jatuhnya lebih dalam lagi. Next. Nah, dampaknya kepada masyarakat kita, pertumbuhan ekonomi yang turun tadi, itu kira-kira kalau kita perkirakan sepanjang 2020 nanti, kita di pemerintah sepakat untuk skenario yang berat, kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita sepanjang tahun hanya 2,3. Kalau di kuartal 1 2,97, perkiraan kita di kuartal 2 akan jatuh paling dalam dan bisa minus, tapi nanti mulai sedikit-sedikit mulai naik di kuartal 3 dan 4, tapi itu pun average-nya sekitar hanya 2,3%. Itu skenario berat. Kalau skenario yang sangat berat, bisa jadi sepanjang tahun kita akan minus growth 0,4. Nah, mudah-mudahan prediksi dari Moody's, dari IMF, Indonesia salah satu dari 3 negara G20 yang masih positif. Mudah-mudahan bisa kita lihat. Berhubungnya di total, udah akan sangat signifikan. Saya nggak akan elaborasi angkanya supaya cepat terus. Nah, kita masuk ke new normal. Apa tatanan baru? Semua sekarang kalau kita lihat di media sosial, di media mainstream, semua ngomongin new normal. Sebenarnya gampangnya new normal ini adalah tatanan baru kita beradaptasi dengan COVID-19. Jadi kita harus adaptasi dengan adanya COVID-19 ini, diadaptasi dengan lingkungan, kita menjaga jarak, distancing di sana, kemudian kita melakukan perubahan-perubahan dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kita bisa di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap produktif, tapi juga tetap aman dari penyebaran COVID-19. Sehingga new normal ini sebenarnya tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Kenapa ini kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita lihat, ini ada 2 aspek. Aspek kesehatan sama aktivitas ekonomi sosial kita. Kita selalu bilang bahwa 2 aspek antara kesehatan dan sosial ekonomi ini bukan trade-off. Kalau satunya didorong, korbannya ke yang lain. Sehingga kita pengen dua-duanya paralel, inline ini sejalan. Pada saat kita ingin membuka ekonomi, aktivitas ekonomi sosial kita juga tetap menjaga kesehatan kita. Sehingga ini bukan lagi trade-off, ini sama-sama kita jaga, sehingga message dari Bapak Presiden, protokol masyarakat yang produktif tapi aman dari COVID-19. Bisakah kita dua-duanya? Ini yang akan kita tempuh sama-sama dengan menciptakan tatanan baru kita. Terus, nah, mengapa kita perlu new normal, tatanan baru? Bagaimana penerapannya?
Nah, sebenarnya new normal ini nanti isinya adalah beberapa skenario kita. Skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 di satu sisi, dengan mempertimbangkan dua aspek tadi, aspek kesehatan dan aspek ekonomi sosial, yang dua-duanya harus jalan. Sehingga penerapan skenario new normal ini kita lakukan dengan mendasarkan satu, kita kuncinya, prioritas utamanya kesehatan ada di depan. Jadi indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data, ini kita kelompokkan dalam 3 klaster di sana, ada terkait dengan epidemiologi, kemudian surveillance kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan. Nah, kesehatan ini istilah kami menjadi necessary condition. Syarat mutlak, syarat perlu yang harus dipenuhi dulu. Baru kita bicara mau membuka aspek ekonomi sosialnya. Lagi dua aspek, kesehatan dan ekonomi. Aspek kesehatan menjadi necessary condition yang berdasarkan kepada fakta-fakta dan angka-angka. Next. Nah, perlunya strategi ekonomi kesehatan ini untuk keluar dari COVID, kenapa sih kita harus mulai menggulirkan, membuka aktivitas ekonomi, menggulirkan new normal dan sebagainya? Seperti kita ketahui, virus ini akan bersama kita untuk waktu yang lama dan tidak pasti. Kapan kita akan selesai? Jadi kita belum tahu kapan vaksin ditemukan, kapan vaksin didistribusikan, sehingga kita nggak boleh nyerah hanya dengan menunggu waktu tidak melakukan aktivitas apapun. Ekonomi kita akan makin jatuh. Kemudian kita harus hidup berdampingan, beradaptasi dengan COVID untuk sementara waktu sampai nanti vaksin itu ditemukan dan terdistribusi dengan baik. Juga kita terus hidup kita harus berlanjut di tengah pandemi COVID, namun kita harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Demikian juga beberapa perubahan kehidupan menyebabkan sebuah keniscayaan, sehingga new normal ini akan menjadi tatanan kehidupan baru. Bapak sekalian, kita jangan membayangkan new normal ini hanya untuk temporary. Kita harus siap-siap new normal ini menjadi tatanan kehidupan baru kita. Dan hal yang lain, keselamatan kesehatan menjadi prioritas sebelum memulai membuka aktivitas ekonomi sosial. Dan yang penting, pemerintah akan mengatur supaya kehidupan berangsur-angsur berjalan normal, sambil terus memperhatikan data dan fakta. Sehingga nanti kita antisipasi jangan sampai ada second wave di sana. Karena itu, pelonggaran dan pengetatan itu adalah nanti tindakan biasa dalam kita melakukan adaptasi menghadapi COVID-19 dan menjalankan new normal kita. Terus, nah, kenapa kita perlu exit strategi itu segera? Bapak sekalian, seperti kita ketahui, struktur pekerja kita sebagian besar informal dan sekarang yang paling terdampak. Kemudian, masyarakat kecil kita, pekerja informal dan sebagainya, tabungan dan akumulasi kekayaan tidak cukup bisa lama membantu untuk survive, karena tergolong sangat kecil. Dan yang poin ketiga, tadi sampaikan Pak Jadi, kemampuan negara kita sangat terbatas. Pemerintah nggak sanggup untuk terus membiayai beberapa melalui bantuan sosial. Seperti kita ketahui, skema bansos kita 3 bulan, 6 bulan, kemudian kita akan menyiapkan skema baru lagi. Karena pasti ada keterbatasan, ruang fiskal kita tidak sanggup untuk terus-menerus akan membiayai bansos seperti ini. Sehingga ini yang menghasilkan kita segera mendesain exit strategi ini. Terus, nah, kita dari kondisi di lapangan yang ada, PHK sudah mulai meningkat terus, PHK dan dirumahkan, pendapatan sudah berbagai sektor tadi sudah kami tampilkan turun drastis, tabungan sudah mulai habis, kemudian konsumsi daya beli turun semuanya. Nah, ini jangan sampai nanti menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang kita tidak inginkan. Karena itu kita perlu segera mempertimbangkan untuk membuka aktivitas ekonomi sosial kita. Terus, nah Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat exit strategi melalui program PEN ini dua sisi dari satu koin yang harus berjalan bersama. Supaya kita memastikan ada upaya untuk pemulihan ekonomi, tapi dari sisi wabah pandemi COVID-19 sendiri juga kita ada upaya-upaya untuk supaya wabah ini segera selesai. Karena itu dua sisi satu koin ini, growth kita kalau kita tidak segera melakukan exit strategi, nanti akan selalu di minus dan belum akan recovery. Karena itu perlu segera kita mendorong program pemulihan ekonomi yang diamanatkan di PP 23. Bapak sekalian, kalau lihat terakhir proyek Moody's kemarin, beberapa negara, Filipina, Vietnam diproyeksikan juga akan positif, dan Indonesia diproyeksikan di 2,1, hampir mendekati dengan proyeksi kita di dalam angka moderat kita yang 2,3. Namun demikian, quarter 2 diprediksikan akan minus 3,9, sehingga jatuh sekali. Karena itu kita perlu segera mempersiapkan quarter 3 dan quarter 4 supaya menolong angka minus growth yang ada di quarter 2 yang kita lalui sekarang ini. Ini kira-kira yang exit strategi kenapa perlu mendesak segera. Terus,
Ini saya lewati aja nih teorinya dari Tony Blair Institute sama dengan yang tadi. Terus, nah sekarang bagaimana cara mengatur dan kapan kita akan mulai? Bapak sekalian, ini angkanya terlalu kecil, tapi intinya teman-teman BNPB, gugus tugas itu sudah menyiapkan yang namanya BLC, Bersatu Lawan COVID. Para kepala daerah, Pak Rudi diberikan akses untuk melihat angka detail semuanya. Ini saya hanya mengutip saja karena Pak Menko juga mendapat akses real time datanya. Beberapa kota di Kepri, misalkan Natuna, Karimun, Kota Batam, kemudian Bintan, Tanjung Pinang, hingga Kepulauan Anambas dan sebagainya. Ini hijau, merah, kuningnya dari sana. Di sisi yang atas itu terkait beberapa indikator dampak dari penyakitnya. Yang di bawah itu adalah dari sisi fasilitas kesehatannya. Jumlah tempat tidur, berapa kasus, kemudian fasilitas kesehatan. Angkanya sangat detail ada di BLC. Para kepala daerah diberikan akses di sana. Terus, mungkin ini angka-angka di BLC nggak saya singgung karena waktu. Terus, ini juga beberapa profil penderita yang di Kepri juga lengkap di sana. Ini terus kami normal baru bagi dunia usaha. Terus, nah Bapak sekalian yang kami bahas dengan teman-teman KL, ini sudah ada beberapa protokol yang disiapkan masing-masing pembina sektornya di KL. Contoh untuk umum, Kemenkes sudah menerbitkan KMK dan SE yang kemarin beredar di semua medsos. Kemenperin, Pak Menteri Perindustrian sudah menerbitkan banyak SE, dan ini terima kasih Pak Wali Kota Batam juga sektor industri juga tidak ditutup di Batam sehingga kegiatan aktivitas ekonomi relatif tetap berjalan. Ini sesuai dengan isinya Pak Menteri juga. Pariwisata hari ini sebenarnya 10.45 kami mewakili Pak Menko diundang Pak Luhut untuk finalisasi SE dari Menparekraf untuk SOP pertemuan-pertemuan seperti ini karena hari-hari ini minggu-minggu ini sedang diputuskan dua hal tadi, kebijakan exit strategi terkait dengan protokol dan lain-lain, dan PEN, pemulihan ekonomi nasional, alokasi budget berapa untuk program insentif fiskal, untuk stimulus dan sebagainya. Barangkali itu Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami laporkan. Nanti kami janji akan update lagi beberapa angka yang sedang kita bahas di Ratas dengan Bapak Presiden hari ini dan di Rakortas beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya bersama, teman-teman dari jajaran dunia usaha, dari asosiasi, Kadin Batam, Kadin Kepri, dari pemerintah daerah, Pak Wali Kota, BD Batam, dan dari DPRD, kalau kita solid semuanya, insya Allah Batam akan bisa segera bangkit kembali di mengatasi masa pandemi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ses. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suswijono Mulyarsur SEMS, selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Baik, kita akan langsung lanjutkan untuk mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua Kadin Riau, Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana. Silakan Pak Ahmad Ma'ruf. Selamat pagi Pak Ma'ruf. Silakan Pak. Baik, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Pak Susi, beliau adalah Sesmenko dan juga Ketua Dewas BP Batam. Beliau sangat paham kondisi Kota Batam, karena per periodik memang kita laporan pada beliau, karena kami bertanggung jawab kepada beliau sendiri. Yang saya hormati, kalau hadir Ketua Kadin Provinsi, Kadin Kota Batam, Pak Raja Gugu, makasih telah mengundang kami. Mudah-mudahan Batam. Hadir juga Ketua DPRD, Pak Donald, makasih sudah hadir. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ses sudah lengkap sebelumnya Pak Raja Gugu. Tapi saya tambahkan sedikit lah tentang kondisi Kota Batam, karena mulai kemarin diributin saja, apa new normal, new normal. Batam tidak pernah saya ajukan untuk satu sistem yang ditentukan oleh pusat, baik lockdown atau PSBB dan semua. Kenapa ini tidak kita lakukan? Dari awal memang Batam normal saja kami lakukan. Apa yang menjadi petunjuk dari Menteri Kesehatan, Mendagri, Pak Menko Perekonomian, Menko Maritim dan semua, kita ikuti saja. Maka berjalan dengan normal. Sehingga saya pernah laporan ke Pak, saya sebetulnya Batam kami tidak PSBB karena saya harus menyelamatkan industri yang ada. Tadi Pak Sek saya menyampaikan makasih. Ada dua sisi dalam satu mata uang. Ini dua-dua harus sejalan, khusus Kota Batam. Karena Batam tidak punya hasil bumi, tidak punya apapun. Maka dua-duanya harus diselamatkan
maka tidak kita ajukan itu. Dan kita bersyukur sampai hari ini, normal yang kita jalankan memang masyarakat Kota Batam sudah mulai bisa beradaptasi. Dan kalau hari ini pun kami lakukan tentang new normal, itu hanya sebuah nama saja sebetulnya. Dari awal memang kita berusaha bagaimana masyarakat Kota Batam bisa menyatu dengan virus atau COVID-19 ini sendiri. Bersatu ini bukan berarti kita berkawan dekat, tapi kita tidak menjaga. Tapi bersatu ini, kalau saya mengartikan, karena saya diberi tugas sebagai Ketua Gugus Tugas, ini bagaimana tugas saya, COVID ini harus selesai. Untuk selesai ini tentu pusat yang berperan, bukan kita. Salah satu tarif vaksin disampaikan oleh Pak Ses, saya tidak tahu kapan ketemunya. Kalau tidak ketemu, maka kita harus berjalan. Sudah hampir 3 bulan lebih kondisi Kota Batam, saya melaksanakan aturan, banyak yang kita tidak suruh tutup, tapi tutup sendiri. Kenapa? Karena kita melaksanakan protokol kesehatan sendiri. 3 bulan lebih kita melaksanakan ini, saya bersyukur, kalaupun tadi lihat daripada catatan bahwa Batam zona merah, karena kami mungkin beda sama daerah lain, Pak Raja Gugu mungkin tahu, kalau saya bagaimana COVID ini selesai, maka kita mencari orang yang sakit, orang yang ciri-ciri sakit, kita ambil semua dan kita obati, maka jumlahnya besar. Tapi kalau daerah lain saya tidak tahu, karena kita fasilitasnya cukup lengkap. Alat ngecek PCR test ada, rapid test cukup banyak, dibantu oleh pengusaha, baik dari luar ataupun dalam daerah sendiri, termasuk kita pemerintah membeli sendiri. 3-4 hari lalu, itu nyatanya warga Lingga, karena Batam tidak kami tutup, karena sakit dibawalah berobat ke sini. Setelah dicek, nyatanya yang bersangkutan adalah positif. Jadi kalau Lingga dibilang hijau, tidak ada COVID, nyatanya yang sakit dibawa ke Batam, dia COVID juga. Karena sana memang tidak punya kelengkapan untuk mengecek itu sendiri. Termasuk Tanjung Balai dan daerah lain. Kalau mereka semua menutup wilayahnya, tidak boleh dikunjungi orang Batam ke sana, kalau saya lakukan juga misalnya di Kota Batam, daerah Tanjung Balai, Tanjung Pinang tidak boleh ke Batam, apa yang terjadi? Karena fasilitas terlengkap sini, maka kita tidak lakukan itu. Yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana masyarakat Kota Batam bisa menyatu dengan COVID-19 ini sendiri. Kalau ingin menyatu, saya kira sebetulnya 4 hari lalu sudah kita buka. Bagaimana masyarakat kita beri kebebasan untuk melaksanakan tadi 2 sisi tadi. Sosial masyarakat juga harus berjalan, ekonomi juga harus kita mulai jalankan. Dan setelah 4 hari ini, Pak Raja, saya kira kita bisa lihat sama-sama, semua berjalan. Ekonomi sudah mulai bisa bergerak. Kenapa? Karena memang sudah kita beri kelonggaran. Tapi kita tegakkan tentang protokol kesehatan. Karena kalau ekonomi tidak bangkit, ini akan jadi masalah bagi kita semua. Maka sini ada Ketua DPRD. Kemarin kita sudah rapat bersama-sama. Kita rapat dihadiri Pak Gubernur. Dan Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan akan dukung penuh, sepenuh-penuhnya apa kebijakan wali kota. Dan itu sudah kita lakukan supaya antara kebijakan saya sebagai Ketua Gugus dan anggota dan Ketua DPRD ini harus jalan. Tujuan kita tidak ada lain, karena kita ingin pertumbuhan ini, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan masyarakat dalam kehidupan Kota Batam betul-betul harus sudah kita mulai dari hari ini. Tidak ada lain, ini saya sampaikan, tidak ada kebijakan, karena dari awal COVID-19 di Kota Batam, saya diberi tugas sebagai ketua, dan seluruh kebijakan yang kita ambil, kita daerah menyelesaikan. Pusat memantau, dan ada juga bantuan. Artinya kebijakan dari daerah ini bisa menyelesaikan COVID ini, sebetulnya itu diharapkan oleh pusat, sehingga tidak tergantung kepada pusat. Dan hari ini sudah kita lakukan. Tentunya Pak Raja Gugu, saya kira bagaimana ekonomi bangkit, saya terima kasih kepada Kadin yang hampir sebulan ini mensupport penuh apa kegiatan pemerintah. Kenapa? Karena Kadin juga bertanggung jawab bagaimana perdagangan Kota Batam bisa hidup kembali. Meskipun ini sudah kita buka, Pak Ketua Kadin, Singapura kan masih belum juga melaksanakan. Baru dibuka tanggal 2 kemarin, itu pun masih kecil sekali, tak sampai 5-10%. Boleh keluar dari rumah Singapura, tapi masih dibatasi. Tapi untuk keluar ke Provinsi Kepulauan Riau khusus Batam, ini masih belum. Kemarin
kalau Bupati Bintan sudah mengajukan kepada Menteri Pariwisata supaya Lagoy dijadikan new normal untuk pariwisata, Batam sebetulnya kita juga ingin mengajukan daerah Nongsa, satu kecamatan, itu menjadi daerah pariwisata untuk new normal. Kenapa Nongsa yang saya ambil? Karena sana daerahnya, maaf, mungkin bisa kita isolasi, maka sebetulnya setelah kita sampaikan melalui Provinsi Kadispar pariwisatanya, saya ada perintahkan asisten untuk membersihkan seluruh Kecamatan Nongsa supaya betul-betul bisa jadi jalur hijau. Karena ada 12 kecamatan di Kota Batam, 3 kecamatan di pulau, itu sampai hari ini masih jalur hijau, 1 di kota yaitu Nongsa, memang masih ada 1 yang ter-COVID kemarin, tapi sudah kita selesaikan, saya anggap itu masih jalur hijau, sehingga kita ingin betul-betul di Kecamatan Mainland ini ada 1 kecamatan yang menjadi contoh. Artinya, kenapa saya jadi contoh? Supaya 8 kecamatan yang di Mainland nanti juga bisa termotivasi bahwa ada loh di Kota Batam yang bisa dibuka wisatanya, bisa dibuka jalur ekonominya antar negara. Artinya dengan memancing ini mudah-mudahan yang di kota juga nanti semua bisa satu persatu kita selesaikan. Sebetulnya, maaf, kita satu Kota Batam ini satu pulau kecil saja sebetulnya, mengisolasinya lebih mudah sebetulnya. Apalagi tadi Pak Sesmenko sudah memaparkan semua keputusan, baik perhubungan, Mendagri, Menteri Keuangan, dan dari Presiden sendiri tentang protokol kesehatan ini. Kalau ini bisa dilakukan di Kota Batam, sekiranya akan cepat selesai. Karena semua sama-sama kita ketahui bahwa virus ini tidak tahan lama di luar tubuh manusia. Maka kalau ini bisa kita jaga kontak, kita pakai masker, kita bersihkan diri, jaga diri kita bersih, saya kira dalam waktu sebulan ini akan selesai. Mulai tanggal 2 kemarin, Pak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentu saya minta kerjasama antara DPRD, Ketua Kadin Kota dan Provinsi, dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Batam, mudah-mudahan bisa bersama-sama kita selesaikan semua permasalahan ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya yakin mudah-mudahan menjelang tanggal 15 ini semua bisa berjalan baik atas kerjasama kita semua. Dan mumpung ada Ketua DPRD, saya titip juga kerja ini adalah kerja bersama, kekompakan, kebersamaan, ini sangat perlu, sangat penting. Tidak ada saling menyalahkan, tapi saling memberi dan saling mendukung, supaya semua permasalahan Kota Batam ini bisa kita atasi. Perlu diingat, Batam ini daerah jasa, Batam ini daerah jasa, tidak punya hasil bumi, maka jasa ini harus kita jaga betul. Namanya jasa, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh investasi lain, kita butuh orang masuk ke Kota Batam. Maka itu menjadi satu tekad kita, bahwa kita harus jaga betul ini, sehingga Batam betul-betul menurut saya, kalau 15 ini semua bisa berjalan lancar, semua kita sudah bisa berteman dengan COVID, tapi kita kendalikan COVID dengan mengikuti protokol kesehatan, mudah-mudahan Batam ini bisa bangkit kembali. Sekali lagi terima kasih, itu penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi SMM, dan yang pastinya sekali lagi ini adalah tanggung jawab bersama ya Pak ya. Jadi ketika kita bisa bersama, kemudian juga berdamai dengan tatanan new normal ini, harusnya kita bisa menyongsong tanggal 15, insya Allah. Baik, saya coba sapa Bapak Maruf, sudah hadir Pak Maruf? Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Ahmad Maruf Maulana, izin, sudah hadir? Saya tadi sudah melihat, ada. Selamat pagi, Pak Ahmad Maruf Maulana, selaku Ketua Kadin Kepulauan Riau. Tolong dibantu buka mood-nya. Ya, sepertinya sudah bisa berkomunikasi ya Pak. Baik Pak, mungkin sedikit memberikan sepatah-sepatah kata dan juga arahan Pak, sebelum nanti kita menuju ke Ketua DPRD Batam, Pak Nurianto SIA. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Pak Sesmenko, Pak Susi, Pak Wali Kota, Cak Nur, Pak Jadi, dan teman-teman semuanya. Sebenarnya saya orangnya
nggak begitu suka itu istilah Zoom itu, karena lebih baik saya lebih bekerja, bicara saya kurang begitu pandai, tetapi saya sebenarnya lebih suka mengeksekusi dan berbuat yang lebih konkret, dan bagaimana investasi itu masuk, bagaimana sektor real itu bergerak, bagaimana ekonomi itu bergerak. Sebenarnya yang saya khawatirkan sampai saat ini saya selalu sangat mengkhawatirkan bagaimana pasca pandemi COVID ini ekonomi ini cepat berputar. Dan kita recovery ekonomi ini bagaimana setelah pasca pandemi COVID, apalagi di saat ini Batam masih terus meningkat COVID ini, bagaimana ke depan untuk ekonomi itu berputar. Kita dihadapkan dengan biaya-biaya tinggi. Makanya Kadin Provinsi Kepri terus bergerak untuk menyambut, apalagi di Cina ada peluang Amerika dan Jepang, dan disusul negara-negara Eropa untuk keluar investasinya dari Cina. Kami terus berpikir bagaimana tetap investasi itu masuk supaya ke depan kita dapat dampak investasi itu yang keluar dari Cina. Kami melakukan kemarin Pak Susi, Pak Wali Kota, dan teman-teman semuanya, kami langsung melakukan kemarin lonceng BBK Murah, di mana kami mengambil inisiatif setelah kami berkomunikasi dengan teman-teman di Amerika, bahwa kenapa Indonesia ini sama sekali tidak dilirik. Kenapa Indonesia tidak dilirik sama sekali. Teman-teman yang di Amerika, investasi di Indonesia cost-nya terlalu tinggi, mahal. Maka saya setelah berkomunikasi, kenapa keistimewaan di Vietnam? Saya di Vietnam bisa dikasih free sekian tahun. Oke, kalau begitu saya bisa bahkan lebih tahunnya, gimana? So coba, akhirnya alhamdulillah ada respon, dan jujur aja Pak Wali dan Pak Sesmenko, Cak Nur, kami sebenarnya sudah dapat investasi dari Amerika yang masuk ke kawasan industri kami. Tetapi menunggu momentum, dan sebenarnya tinggal realisasinya, dan mereka sudah bergerak, terus berkomunikasi dengan kami, bahkan sudah membuat sebuah perusahaannya. Dan intinya kami selalu mengawal bagaimana recovery ekonomi di Kepri ini supaya tidak menjadi biaya tinggi. Kenapa supaya tidak menjadi biaya tinggi? Kami mengkhawatirkan teman-teman yang saat ini mau bangkit, mau pulih kembali, dihadapkan dengan hal-hal biaya-biaya yang tinggi, yang saya memohon kepada pemerintah kota, baik itu Pemprov, Pemkab, yang ada di seluruh Kepri, untuk kita sama-sama duduk untuk bagaimana merecovery ekonomi di Kepri ini. Intinya kami sebenarnya lebih fokus bagaimana merecovery ekonomi yang di Kepri. Kalau penanganan COVID mungkin Pak Wali, Pak Gubernur, dan Pak Bupati yang ada di Kepri ini mungkin sudah mempunyai tim tersendiri. Nah, kami bagi tugas bagaimana ekonomi tetap berputar, bagaimana ekonomi terus berjalan, dan yang kami khawatirkan saat ini adalah pastinya di Kepri ini udah jelas-jelas pertumbuhan ekonominya udah minus. Nah, kami berharap bisa duduk bersama-sama untuk melakukan apa yang menjadi biaya beban pengusaha untuk sementara bisa disubsidi oleh pemerintah dengan relaksasi pajak supaya tidak memberatkan dunia usaha. Tetapi intinya kami berharap ada kebersamaan membangun sebuah ekonomi supaya ini nantinya tidak timbul suatu kejahatan-kejahatan, karena udah jelas-jelas ekonomi kita lagi terpuruk, tentunya pengangguran semakin banyak, lapangan penciptaan kerja semakin berkurang, dan alhamdulillah kami terus bergerak, kami terus membangun komunikasi dengan teman-teman di luar, baik di Amerika dan di Jepang, dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang merespon, dan bukan hanya merespon, tetapi kami sudah mendapatkannya, beberapa perusahaan Amerika
Dan terakhir kami sudah dapat dari beberapa perusahaan Taiwan juga yang siap, tetapi nunggu momentum, intinya momentum bagaimana ini kondisi COVID ini. Saat ini kan sudah jelas-jelas kita ketahui bersama-sama tidak ada satupun transportasi yang dari Malaysia maupun Singapura yang melalui ferry ke Batam, orang yang masuk. Kami mengkhawatirkan itu. Terus kami ingin sekali lagi berbagi tugas, mungkin pemerintah kota, Pemkab, dan Bupati, Wali Kota, serta Gubernur, bagaimana penanganan COVID, tetapi kami juga ingin duduk bersama, intinya bagaimana merecovery ekonomi ini supaya satu sisi COVID tertangani, tetapi ekonomi terus bertumbuh. Nah, kami melihat ini kan sekarang sudah minus, pasti kedepannya sudah pasti minus. Kami ingin mengacu ekonomi terus berjalan. Hari ini kami sedikit statement ke media bagaimana UKM itu bisa disubsidi, baik itu dana bergulir dari pemerintah kota, Pemkab, gubernur, dan perbankan, supaya dalam hal ini para pelaku-pelaku UKM yang sudah jelas-jelas tonggak ekonomi kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas normal, tetapi kita sama-sama ketahui yang kami komunikasikan dengan para pelaku UKM Center, mereka terkendala dengan permodalan. Maka hari ini kami statement di media massa, beberapa media massa, baik itu Batam Post dan media online, bahwa untuk mulai recovery ekonomi, para pelaku-pelaku UKM itu membutuhkan dana bergulir. Nah, alangkah baiknya apabila pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi, dan perbankan untuk menyalurkan dana bergulir bagi para pelaku-pelaku UKM. Nah, kami sendiri terus melakukan komunikasi dengan teman-teman di luar supaya bagaimana investasi yang mau keluar dari Cina bisa dapat dampaknya, bisa masuk ke Batam. Apa menjadi yang biaya tinggi, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang investasi yang mau masuk ke Kepri khususnya dan Batam dan kabupaten lainnya, kami coba komunikasi apa yang menjadi kendala, apa yang kami akan komunikasi dengan pemerintah kota, gubernur, dan kepala BP, baik itu bupati, di Kepri. Intinya itu, kami berharap bisa berbagi tugas antara pemerintah kota, kabupaten kota, dan gubernur untuk COVID ini secepatnya bisa teratasi, dan kami sebagai pelaku usaha, Kadin, kami konsisten akan terus bergerak untuk mengawal ekonominya, karena jujur aja kami yang khawatirkan itu pasca pandemi COVID ini harus ada yang fokus bagaimana merecovery ekonomi Kepri ini, bagaimana supaya Kepri ini cepat pasca pandemi COVID ini, recovery ini cepat pulih. Paling tidaknya udah jelas-jelas ini kita membutuhkan sebuah terobosan-terobosan, sebuah inovatif-inovatif, tentunya tidak terlalu berbelit-belit, pangkas semua birokrasi yang menjadi hambatan-hambatan. Kami berharap Pak Wali sebagai Ketua BP juga memangkas apa yang menjadi hambatan-hambatan birokrasi-birokrasi yang kita hadapi bersama, karena kami sama-sama ketahui recovery ini butuh kecepatan. Semua negara pasti akan menyelamatkan ekonominya masing-masing. Jadi kami akan mengawal itu untuk sebuah penggiringan pertumbuhan ekonomi di Kepri ini. Kira-kira demikian dari sepatah kata kami. Silakan Pak Jadi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Farouk Maulana selaku Ketua Kadin Kepulauan Riau, dan ini kami mohon arahan dari Ketua DPRD Batam Bapak Nuryanto SAMH. Waktu kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sesmenko, Bapak Ismail, yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam, yang kami hormati Bapak Kadin Kota Batam, dan Pak Maruf selaku Kadin Provinsi Kepulauan Riau, dan seluruh dan Kepala BP dan seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh teman-teman yang bergabung di dalam rapat koordinasi ini, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Angga Wijaya, ya, Pak.
Baik, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jadi Raja Guguk selaku Ketua Kadin yang menginisiasi rapat koordinasi ini. Harapan kita pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa, baik walaupun tidak bertatap muka dengan cara virtual ini. Tapi yang paling penting itu isinya. Yang paling penting itu isi daripada pertemuan ini harus ada nilai yang positif dan sebagai solusi. Saya sepakat tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota maupun Bapak Jadi dan Pak Ma'ruf, termasuk Pak Sesmenko, kita ketahui bersama-sama dampak daripada COVID-19 ini dari bukan hanya aspek kesehatan, tapi aspek ekonomi bahkan sosial dan keamanan dan kenyamanan kita juga terganggu. Namun demikian dengan kebersamaan kita, dengan kekompakan kita, khususnya saya akan bicara untuk di Kota Batam, tidak lain tidak bukan harus dan wajib untuk menyatukan persamaan persepsi untuk sama-sama kita keluar dari COVID-19 ini. Tema kita ialah new normal, jaga jarak dan tetap menjaga ekonomi terjaga di Kota Batam ini. Dari DPRD Kota Batam ini persoalannya bukan malah sepakat dan tidak sepakat, setuju tidak setuju dalam pelaksanaan new normal. Namun demikian saya lebih menitik beratkan tentang persiapan kita dan kesiapan kita dalam pelaksanaan new normal ke depan ini. Kita ketahui bersama-sama, kita dengar bahwa Bapak Wali Kota Batam selaku Ketua Gugus memang tidak menetapkan status penanganan COVID-19 seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Itu tentang PSBB maupun lockdown atau karantina. Namun demikian, yang saya amati dan saya pantau dan saya kontrol dalam fungsi pengawasan kami, isi kebijakan yang dilaksanakan oleh Wali Kota Batam adalah seluruhnya sudah melaksanakan apa yang ada di dalam norma protokol yang ada di PSBB. Dan ini sebenarnya juga menjadi acuan, menjadi dasar pemerintah di dalam melakukan penganggaran, termasuk dengan subsidi dan bentuk kegiatan-kegiatan yang harus kita tangani bersama. Dan tentu di dalam kita untuk mengambil keputusan-keputusan seyoganya kami mohon juga agar ada rapat-rapat koordinasi dan secara khusus memang harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan para Forkominda dan seluruh stakeholder yang ada, baru kita ambil kebijakan bersama yang kira-kira bisa menjadi keputusan bersama dan bisa kita sosialisasikan bersama sehingga ada persepsi yang sama. Ya, masuk dan tujuan pengertian tentang new normal ini apa? Seperti yang disampaikan tadi oleh para pendahulu kita, khususnya Pak Sesmenko, bahwa ini ada pergeseran, ada peradaban, ada pergeseran peradaban, pola gaya hidup yang baru. Kebiasaan yang kehidupan normal kita dengan kehidupan yang new normal ini memang ada pergeseran, ada perbedaan-perbedaan yang memang harus ada aturannya dan diatur sesuai dengan protokol yang ditetapkan, yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan tentu ini juga mengacu pada persyaratan-persyaratannya. Pertanyaannya, apakah pemerintah kota, khususnya di Kota Batam ini, dengan status zona kita dinyatakan oleh pemerintah pusat tadi, di dalam gambar ini, yaitu statusnya adalah zona merah, di mana kita ketahui bersama bahwa zona merah ini menjadi salah satu persyaratan dan ukuran. Apakah kita bisa laksanakan new normal? Nah, kalau harapan kita, di samping dalam penanganan untuk aspek kesehatan, perekonomian kita harus jaga dan kita harus bertumbuh dan harus berkembang. Itu harus kita sepakati bersama. Namun demikian juga kita tidak boleh
faktor-faktor lain, khususnya dari faktor kesehatan kita. Kalau ini tetap kita mau kita laksanakan, perlu ada persiapan dan kesiapan dari pihak pemerintah. Ya tentunya perlu ada dukungan, perlu ada support dari seluruh pasukan kader yang ada dan seluruh masyarakat Kota Batam. Dan saya sendiri selaku pimpinan DPRD dengan status kita yang selama ini statusnya lockdown tidak, karantina tidak, PSBB tidak, kemudian pelaksanaannya masyarakat kita sangat taat, sangat patuh mengikuti arahan, himbauan dari pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana dari gugus tugas ini, dan tentu dengan ketaatan masyarakat dan keberhasilan masyarakat itu kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat kita yang selama ini telah bersatu dengan pemerintah mencoba untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah semua berjalan dan semua bisa terkoordinasi dengan baik. Namun demikian kekurangan, kesempurnaan memang bukan di dalam diri kita manusia. Namun demikian, apapun kelemahan dan kekurangan kita harus bersatu dan untuk mencari solusi yang paling penting. Maka kami kemarin minta pada pemerintah daerah Kota Batam, kami minta laporan pada pemerintah kota, dalam ini adalah Wali Kota Batam dan Ketua Gugus Tugas, untuk melaporkan seluruh kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan semalam kami sudah dapat ada hal-hal, tentu ada kekurangannya, nanti kita bahas. Besok insya Allah kita akan rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Batam dan Kepala Gugus Tugas ya untuk mengevaluasi bersama dalam persiapan penanganan COVID-19 dan menyambut new normal yang akan dilaksanakan dengan rencana tanggal 15 Juli ini. Yang intinya bahwa DPRD Kota Batam pada prinsipnya dari awal tidak pernah untuk tidak sepakat, tidak pernah untuk tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Kota Batam. Namun demikian yang perlu tetap kami sebagai wakil rakyat juga mengingatkan yaitu tentang persiapan sebelum mengambil kebijakan itu. Karena ini menyangkut tentang kepentingan publik, kepentingan masyarakat kita, dan kepentingan kesehatan kita tentu harus jauh lebih hati-hati dan semua harus dikoordinasikan dengan baik dan bijak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, jika betul kita mau melaksanakan new normal, kiranya ada persiapan yang lebih matang. Baik. Ya, yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak ucapkan kepada Bapak Nuryanto SHMH, dan yang pastinya berarti sebetulnya memang sudah jadi satu kesatuan ya, tanggal 15 insya Allah Batam yang normal. Tapi penekanannya adalah bagaimana persiapan dan kesiapannya Pak ya. Baik, kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan saya bagi menjadi dua. Di setiap sesi akan saya buka dua pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan dan langsung ditujukan kepada siapa. Nanti mungkin dari narasumber bisa menambahkan. Untuk pertanyaan pertama, saya tadi sudah ada masuk. Silakan kepada Bapak Ampuan Situmean. Sudah hadir Bapak Ampuan Situmean? Silakan. Sambil yang lain nanti silakan raise hand atau di kolom chat private boleh tuliskan nama, kemudian akan ditujukan kepada siapa, kemudian saya akan langsung sapa. Baik, Pak Ampuan sudah hadir Pak Ampuan? Selamat pagi. Bisa dengar? Silakan, Pak. Bisa dengar? Sudah dengar Pak, silakan Pak. Ya, kita sudah melihat dan mendengar para pimpinan kita bicara tentang new normal di Batam. Tapi saya mendengar ini semua masih perlu dukungan dari semua pihak. Perlu kesepakatan supaya
masyarakat tidak bingung terhadap silang pendapat di antara forum pimpinan daerah. Saya melihat memang apa yang dilakukan oleh Kadin Batam, Kadin Provinsi bersama pemerintah daerah itu sudah proporsional. Apa yang digagas oleh Pak Wali Kota dengan pembatasan aktivitas masyarakat, PAM. Maka ya ini mungkin perlu istilah PAM ini apakah juga sudah dimusyawarahkan atau sudah disepakati oleh forum pimpinan daerah atau bagaimana, mungkin perlu sosialisasi atau penjelasan dari Pak Wali dan Pak Ketua DPRD. Saya melihat dari pendapat Ketua DPRD masih ada beberapa hal yang mungkin perlu dirumuskan. Maka dalam kesempatan ini barangkali di mana letak perbedaannya mungkin perlu diutarakan oleh tadi apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Batam bahwa memang masih perlu. Nah, mungkin masih ada yang ketinggalan, barangkali Wali bisa menjelaskannya. Demikian yang dapat saya lakukan. Terima kasih Pak Ampuan. Berarti ini diarahkan langsung kepada Pak Wali Kota ya, Pak Wali Kota. Kami persilakan Pak Wali Kota, izin. Ayo, makasih Pak Ampuan. Saya kira dari awal Batam melaksanakan apa yang menjadi aturan dari pusat termasuk dari Menteri Kesehatan. Semua kita juga tahu. Maka saya tidak pernah ngajukan spesial buat Kota Batam. Karena mengingat menimbang permasalahan ekonomi ini sangat terganggu. Saya tidak pernah membicarakan Batam jadi new normal. Tapi kehidupan normal dari awal COVID ini sampai hari ini tetap normal. Tapi setelah kita berlakukan apa yang menjadi aturan dari pusat tentang COVID-19 ini, hari ini masyarakat Batam saya kira seperti pemakai masker dan semua, termasuk Ketua DPRD. Saya kira sudah pakai masker sudah keluar. Kenapa? Karena memang ini aturan. Dan ini menjadi suatu kebiasaan jadinya. Karena kebiasaan inilah yang baik mungkin. Sebelum ada COVID, kita hidup normal saja, boleh bergaul sama siapa saja, boleh bicara sama siapa saja, boleh ketemu sama siapa saja. Setelah ada COVID, keluar aturan dan kita membatasi diri kita sendiri. Itu untuk kesehatan kita. Dan sudah dilakukan lebih kurang hampir 3 bulan. Jadi ini menjadi suatu kebiasaan. Karena semua kita juga tahu, kapan COVID ini akan berakhir? Jawabannya, kalau vaksin sudah ada pada tubuh kita. Pertanyaan saya, kapan vaksin itu akan ada pada tubuh kita? Tentu ini sudah skala nasional yang bisa menjawab, bukan di kita. Artinya, kalau ini belum ada jawaban, apakah mungkin ekonomi akan dibiarkan? Tentu tidak. Dan perlu saya sampaikan di sini, setiap kita rapat, itu DPRD kita undang. Tapi sering diwakilkan, dan sering tidak hadir. Sehingga, Forkopimda kita, semua kebijakan saya kira akan saya rapatkan di situ. Supaya dalam pelaksanaan lapangan betul-betul semua ketahui. Kalau new normal, saya belum pernah menyampaikan. Saya hanya menyampaikan Batam ini adalah kegiatan normal yang kita lakukan setelah normal, turun COVID, kita laksanakan, pakai masker semacam, apa mau nama kita beri? Terserah saja sebetulnya, mau PAM boleh, mau new normal boleh, tapi kan belum ada dari saya. Tapi saya masih melaksanakan apa yang menjadi protokol kesehatan. Supaya, kalaulah perintah Pak Presiden, bahwa kita harus bersahabat dengan COVID, mungkin itulah yang mengartikan COVID berada di tengah masyarakat di Kota Batam, bagaimana kita bisa sama-sama
Kita membatasi bagaimana COVID tidak ada pada kita, misalnya pakai masker, jaga jarak, kurangi komunikasi, kalau perlu habis rapat selesai, dan rapat di ruangan juga tidak boleh, ya kita tidak laksanakan, rapat terbuka, jumlah juga terbatasi, tapi kalau tidak, ya jaga jarak di tempat umum. Jadi Pak Ketua DPRD, saya kira keputusan ini belum ada istilah new normal, tapi pengamanan ini sudah kita jalankan sebetulnya, dari awal sampai hari ini. Hasil-hasil rapat kita, saya kira DPR yang diwakili mungkin kadang-kadang dari Kamal, mungkin kadang anggota biasa, kadang tidak ada, semua ada sama kita. Artinya, maaf, bukan saya meninggalkan, tapi ini misalnya harus kita jalankan terus, tidak mungkin harus satu persatu saya. Kalau tidak hadir, saya harus nunggu. Saya kira ini tidak akan berjalan tentang penjelasan COVID ini. Karena saya di daerah, khusus Kota Batam, diberi tanggung jawab penuh, bagaimana COVID ini harus hilang. Salah satunya ya kita jalankan ini. Tapi kalau mungkin Mas Nur merasa kurang koordinasi, saya kira nanti tinggal kita koordinasi saja. Tapi saya mohon koordinasi mungkin tidak di ruang tertutup. Ruang terbuka, maaf, karena kita tidak tahu siapa orang yang sakit, siapa yang tidak. Tidak punya uangnya cukup untuk menyelesaikan ini. Dan sekalian saya menjawablah, tadi Pak Ketua Kadin Provinsi, makasih banyak. Bukan berarti dana bergulir tidak kita lakukan. Saya laporkanlah, saya terbuka aja lah ini. Kita ketahui sumber PAD Kota Batam, semua kita juga tahu hanya dari dua saja. Satu pajak, kedua distribusi. Pajaknya ada di mana? Saya kira pertama ada di hotel, ada restoran. Hari ini semua sudah close. Pajak mungkin nanti ada di PBB. Masih bayar nggak orang PBB? Saya juga belum tahu. Persentasenya masih kecil. Artinya keuangan kita tidak mencukupi untuk melaksanakan itu. Maka ada perintah dari Menteri Dalam Negeri untuk kepala daerah merubah anggaran itu untuk lebih fokus kepada penanganan COVID. Dan hari ini penanganan COVID tidak hanya yang ada di rumah sakit, tapi operasional di lapangan ini cukup besar. Kedua, setelah ada pembatasan aktivitas masyarakat, maka pekerja yang non-formal ini banyak yang terhenti. Terutama kita lihat tadi Pak Kadin betul, Pak Maruf, bahwa usaha ini berhenti semua karena tidak ada lagi yang belanja. Kedua, yang formal memang tidak kita tutup, karena ini salah satu menyelamatkan ekonomi Kota Batam. Karena pekerja formal ini yang di perusahaan ini bisa sampai 300.000. Kalau ini juga kemarin saya ajukan PSBB, maka ini akan terhenti. Kalau terhenti berarti pengangguran yang bekerja di Kota Batam bisa sampai 600 ribuan. Ini baru 200 ribuan saja sudah kelimpungan kita ini. Maka, maaf Mas Nur, Pak Ampuan, kenapa ini saya segera, bagaimana kita menyatu sama COVID, sebetulnya saya ingin kalau semua sudah menyatu, semua sudah mengikuti protokol kesehatan, maka seluruh sektor kegiatan, apalagi masalah ekonomi, ini sudah harus kita lepas, tapi tidak boleh bebas dari peraturan kesehatan, protokol kesehatan, supaya kita betul-betul berjalan bersama COVID. Kalau betul kata WHO atau kata dokter kesehatan kita 14 hari, tapi hari ini ada informasi lagi, ada yang bilang 28 hari. Tapi saya kira saya tidak akan berdebat itu, tapi kita masih mengacu pada 14 hari. Kalau kita menjaga ini, maka COVID ini akan selesai sendiri. Yang sakit mudah-mudahan bisa sembuh, karena disembuhkan. Yang orang yang sehat mungkin kalau kena COVID bisa tersembuh sendiri. Saya kira Pak Ampuan, makasih masukannya, tapi yakin tujuan kita bagaimana ini selesai. Kalau Ketua DPR mungkin ada merasa yang tidak terbuka atau belum kita laporkan, kan besok ada undangan dari DPRD nih, tapi saya mohon di ruang terbuka. Kalau ruang tertutup berarti saya sendiri menabrak aturan yang telah kita bikin atas peraturan dari Menteri Kesehatan sendiri. Kita minta ruang terbuka karena semua kita, mungkin level kita sudah dites, tapi ada level yang belum dites, belum dirafid. Sehingga kalaulah rapat nanti ruang tertutup antara pemerintah Kota Batu dengan DPRD, setelah itu ada yang sakit COVID, alangkah diketawa oleh masyarakat. Kita membuat aturan, tapi kita menabrak sendiri. Saya kira itu dari saya.
Sekali terima kasih Pak Puan, saya mohon masukannya, bantuan, mari sama-sama kita, apa yang menjadi Kota Batam, ya saya sampaikan tadi, hanya 2 sumbernya. Kalau COVID bisa hilang, saya kira bukan Pemko saja, termasuk investasi di PB Batam, ini juga akan bangkit. Karena sampai hari ini kita bersyukur, target kami 1 miliar US, itu sudah hampir tercapai separuhnya. Artinya ini sudah bulan 6, kalau tercapai, mudah-mudahan 6 bulan ke depan, kita berharap bisa lagi 500, sehingga 1 miliar US investasi di Kota Batam bisa tercapai. Dan kepada Pak Maruf, saya kira semenjak saya Kepala BPB Batam, perkara yang saya keluarkan tidak lain ingin mempermudah. Tapi perlu diketahui, permasalahan lahan yang lama ini nyelesainya cukup sulit. Karena ada sekitar 2.000-an yang tidak terselesaikan dan itu harus kami selesaikan. Selesainya tidak mudah karena kalau kita sepakat seluruh yang minta lahan tentu kita berharap investasinya harus jelas. Tidak hanya minta lahan, tapi lahannya disimpan. Ini yang terjadi di Kota Batam hari ini. Banyak lahan tak terbangun, karena semua meminta lahan, tapi setelah lahan dapat, nyatanya tidak dibangun. Maka perkara yang kita bikin hari ini tidak ada lain, kita ingin ada kepastian daripada peminta lahan, supaya betul-betul kalau minta lahan, di mana kemampuan Anda investasi. Tentu kalau tadi beliau bilang di Amerika, di China, di mana segala macam, sana menerapkan itu. Dan saya bahkan bisa menerapkan, tapi tentu sisa lahan yang ada di kami. Tapi lahan yang sudah terjual, ini proses hukumnya tidak mudah. Kalaupun kami tarik, ini pasti akan berurusan dengan hukum. Kalau berhukum, tidak cukup setahun 2 tahun. Artinya kalau saya masih menunggu itu, ini akan jadi masalah. Maka kalau harus tinggi, cost-nya mungkin hari ini bukan di BP Batam lagi, atau mungkin di luar. Tapi kita minta masukan sama-sama, Pak Ampuan dan semua, ayo, saya tidak akan bicara siapa yang lama, tapi yang lama buat, ini harus kita selesaikan. Kita tak usah cari permasalahan lama, tapi yang baru ini bagaimana semua bisa berjalan baik. Dari sisi hukum dan semuanya, termasuk Pak Raja Gugu, ayo sama-sama kita. Saya sedia kapan saja untuk bertemu, tapi kita karena COVID, kita ikuti aturan COVID. Sampai hari ini, Bapak Ibu perlu ketahui, kalau saya berkantor sebetulnya di luar ruangan, di lapangan Unggu Putri yang terbuka itu, kalau ada pertemuan siapapun yang ketemu saya, ketemunya di situ. Tidak ada lain, karena saya ingin bahwa peraturan kesehatan, protokol kesehatan, betul-betul saya terapkan, semua kita bisa sehat, supaya kita bisa memimpin negeri ini. Mungkin sementara jawaban saya itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota telah menjawab pertanyaan dari Pak Ampuan, dan berikutnya sudah ada pertanyaan dari Pak Syahrial dari PT McDermott. Silakan Pak Syahrial untuk berikan pertanyaan singkat, jelas, dan langsung ditujukan kepada siapa? Ya, terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Rudi, Pak Wali Kota, Kepala BP Batam. Ya, masih ingat saya waktu itu Pak Rudi kan berkunjung ke McDermott dan kita sampaikan waktu itu memang masih awal-awal Februari lah ya. COVID sudah ada di Jakarta, sudah ada di Cina, tapi kita belum ada. Pak Rudi berkunjung, melihat proyek-proyek kita yang sudah ada. Dan juga saat itu di awal Maret, kita menyampaikan ke Pak Rudi bahwa kami menyampaikan protokol-protokol McDermott, diharapkan tidak adanya PSBB, sehingga proyek kami dapat berjalan. Dan alhamdulillah memang PSBB tidak ada di Batam, dan kami tetap melakukan protokol-protokol COVID, dan apalagi saat ini ada petugas yang datang dari Pemko yang ditugaskan untuk new normal, sudah ada di kantor kita untuk melihat apakah kita melaksanakan protokol COVID. Ya, kita senang sekali ada yang mengawasi, karena kami ingin sama-sama sharing, apa yang kami lakukan itu betul terbukti tidak ada. Dan alhamdulillah Pak Rudi, waktu ada 1 orang karyawan kita yang positif di Bengkong, kemudian ada yang lainnya close kontak 24 orang, ternyata 24 orang itu negatif. Itu kami buktikan bahwa di dalam itu kita melakukan protokol kesehatan yang betul-betul ketat. Semua pakai masker, semua berjarak, sehingga walaupun faktanya ada 1 yang positif waktu itu, ternyata yang lain tidak ada. Yang lain dicek swab negatif. Jadi terima kasih banyak ya dengan pemerintah yang begitu ngotot untuk melakukan kesehatan ini, walaupun namanya sekarang new normal, tapi saya setuju dengan Pak Rudi, dari awal kita sudah new normal. Nah, sehubungan pertanyaan saya adalah ini, singkat aja Pak Rudi. Kami kan ada proyek marjan kami itu sudah masuk, itu orang-orangnya sudah masuk ke Batam.
dan kantor kami pun sudah dibuat untuk marjan itu. Nah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Keterkendalaan kami hanya satu, bahwa lahan kami itu harus punya sertifikat tanah atau ASGB. Nah, saya sampaikan ke Pak DPMPTSP dengan Pak Lahan juga, Direktur Lahan, kami punya SCAP, kami punya SPJ, kami bayar WTO sampai tahun 38. Nah, kalau seandainya memang harus ada SAGB, ya ini kan lama, karena BP Batam dulu sudah mau ngurus HPL kami itu di akhir 2018 sampai sekarang juga belum kelar untuk HPL dibawa ke BPN di Jakarta. Nah, apakah gara-gara sertifikat ini tidak ada, kemudian saya terkendala untuk menyampaikan ke manajemen, oh kita belum ada izin nih IMB kita karena ini. Nah, saya hanya melihat simpelnya adalah ini dua instansi yang Bapak pimpin, yang suratnya juga datang dari suatu instansi yang Bapak pimpin, tapi karena sertifikat ini belum ada, apakah menghambat itu? Mungkin kami bisa membuat statement, oh, kita akan urus. Baik, itu aja. Oke, pertanyaannya berarti tadi langsung yang masalah izin ya, Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Syariel. Dan saya langsung kembalikan lagi izin kepada Pak Wali Kota. Ini berarti berhubungan dengan tadi nyambung dengan izin lahan ya Pak ya. Silakan mungkin Pak. Persilakan Pak Wali Kota. Lahan terakhir itu pasti sertifikat dari BPN karena semua proses HPL juga dari BPN. Jadi begini Pak Syariel, kalau bukan masalah HPL, saya bisa merekomkan untuk Bapak IMB-nya keluar. Tapi kalau HPL belum didapatkan oleh BP Batam, ini yang terjadi hari ini. Berarti BP Batam jujur sebetulnya sebelum HPL keluar sudah memberikan lahan kepada siapapun. Karena HPL itulah hak atau sertifikat HPL, sertifikat hak pengelolaan itu dari BPN diserahkan kepada BP Batam. Kalau ini belum ada, berarti BP Batam sebetulnya tidak boleh atau belum boleh memberikan tanah itu kepada siapapun. Artinya, kalau ini belum boleh, kalau IMB dikeluarkan oleh pemerintah, maka dua kali salah Pak Syariel. Jadi begini Pak Syariel, supaya tak berdebat kusir di sini, Bapak tolong ke kita, nanti saya akan panggil seluruh lahan, kalau boleh HPL-nya segera diurus saja. Kalau HPL dari Menteri ATR, Bapak, nanti untuk ke BPN Bapak hanya daftar saja, IMB langsung saya keluarkan. Karena kita pro investasi ini harus saya dulukan. Artinya saya menyelesaikan ini, tapi proses lainnya sambil berjalan. Tapi kalau HPL tidak boleh mendahului Bapak, ini akan jadi masalah. Kalau betul itu masalah HPL. Karena HPL ini prinsip daripada perintah APP bahwa seluruh tanah Kota Batam sebetulnya sudah harus punya sertifikat HPL sebetulnya kepada BB Batam. Setelah itu baru boleh mengalokasi. Saya tidak bicara lama Pak Syariel, kita nanti selesai. Tapi nanti datang kantor saja, Bapak ketemu saya langsung. Handphone saya Bapak mungkin ada, Bapak tinggal saja. Kapan mau datang saya tunggu. Nanti saya akan langsung. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Agak sedikit belok, kita coba belokkan kembali ya. Baik, sebelum masuk sesi kedua, saya akan coba memberikan kesempatan kepada Ketua DPRD Kota Batam atau juga kepada Ketua Kadin Provinsi ya, mungkin akan menambahkan dari satu pertanyaan di depan, ya, karena pertanyaan yang kedua sepertinya agak kurang agak belok. Silakan Pak. Tes. Ya, silakan Pak. Sudah, silakan Pak. Baik Pak Jaya, bisa diulangi ada berapa pertanyaan tadi putus Pak? Tadi ada satu dari Pak Puan, itu ya, tentang koordinasi ya Pak ya. Oh ya. Oh baik Pak Puan, saya terus juga ada klarifikasi bahwa kami DPRD kan sebagai unsur dari pemerintahan dan kami sepakat juga kolektif kolegial. Memang ada beberapa undangan yang diajukan ke DPRD dan saya sampaikan atas perwakilan dari Waka 1 ya, dalam hal itu, dan kami kolektif kolegial dan apapun hasilnya rapat itu disampaikan kepada kita dan memang beberapa kali khusus untuk perencanaan pemerintah begitu juga dalam pelaksanaan mau new normal
tanggal 15 ini, memang kami kemarin hadir. Dalam kehadiran kami, di sana memang ada penyampaian akan diberlakukan pelaksanaan new normal, seperti arahan daripada kebijakan dari pemerintah pusat. Memang kami dihadiri seluruh forum FKPD. Nah, sejauh itu maksud kami, sebelum ini kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat, kiranya kami pemerintah kota, wali kota Batam ada diskusi atau rapat koordinasi terlebih dahulu menjadi kebijakan bersama, menjadi keputusan bersama, yang setelah menjadi keputusan ya, bersama tentu wali kota Batam menyampaikan kepada masyarakat kita, mensosialisasikan kita, dan kami siap untuk mendukungnya. Nah, dalam keadaan situasi seperti itu, kami juga ingin membantu pihak pemerintah kota Batam, keberadaan kita. Apapun kebijakan-kebijakan dalam penanganan COVID-19 ini kami selalu mendukung. Namun demikian, kami berharap sebelum ada keputusan-keputusan kiranya ada rapat-rapat koordinasi antar Forkopimda supaya bisa kita ambil keputusan bersama, terus bisa dilaksanakan bersama sesuai dengan kapasitas kami. Jadi akan berfungsi sebagai pengawas, sebagai kontrol. Tapi pada dasarnya tidak ada persoalan, tidak ada masalah, hanya koordinasi. Baik, terima kasih Pak Ketua DPRD Kota Batam. Jadi sebetulnya Pak tidak ada masalah. Jadi pada dasarnya memang akan disupport terus ya Pak ya, semua bentuk kegiatan dari Pemkot Batam terutama tentang COVID ini. Gitu, kan? Jadi untuk masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir ya Pak. Pak Wijaya. Ya Pak. Apalagi kan memang status di Kota Batam. Ya, ini memang PSBB tidak, maupun tidak, karantina tidak. Kan, ya, tapi dalam prakteknya kan kami masyarakat kan nggak melaksanakan, ya dengan anjuran pemerintah nggak melaksanakan isi daripada PSBB. Ya kan. Nah sekarang ini kita akan mencoba mengarah ke new normal apapun istilahnya atau pekerjaan peradaban apapun gitu. Yang penting protokol kesehatan kita tetap terjaga, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Nah tentu ini harus ada sosialisasi termasuk dengan protokoler dimanapun tempat kita berada. Ini kan sudah menyangkut tentang sendi-sendi kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Batam. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya ekonomi, tapi aspek sosial, ya. Sosial, agama, dan keamanan kesehatan kita. Dan tentu ini juga memang harus ada dasar aturan dan regulasi apapun itu regulasinya. Karena apa? Kalau hanya sekedar himbauan, kalau hanya sekedar permintaan-permintaan itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Dan saya kasihan dengan para petugas kita itu nanti, karena apa? Tidak ada unsur paksa. Gitu. Nah, karena apa? Takutnya ada pengabaian. Nah, sehingga tetap ini harus menjadi komitmen, harus menjadi disiplin bersama. Maka seyogianya harapan kita harus kita sepakati bersama dan kita sosialisasikan bersama dan dilaksanakan bersama pada prinsip seperti itu. Baik, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua DPRD Batam untuk penjelasannya. Dan sebelum kita masuk sesi kedua, ada sedikit input saran dari Ibu Susi Marni, dari Pak Gunawan untuk Pak Rudi, Wali Kota Batam, mohon untuk sekolah khususnya SD dan SMP jangan diberlakukan new normal. Nah, ini kata-kata new normal ini juga sebetulnya jangan langsung disebutkan begitu saja, karena seperti dari penjabaran dari Pak Wali Kota juga ini belum sebetulnya ya. Atau new normal yang dimaksud oleh Pak Gunawan ini adalah proses tatap muka langsung. Karena untuk melakukan protap COVID-19 mereka masih kurang kesadarannya, kurang paham, dan mereka rawan untuk terpapar COVID. Terima kasih. Ini adalah input ya. Baik, kemudian ada juga dari Pak Ibu Susi Marni,
kami dari sekolah swasta memberi masukan kepada Pak Wali Kota mengenai tahun ajaran baru sebaiknya keterlibatan sekolah swasta difungsikan pasca COVID menuju di normal untuk jaga jarak di lingkungan sekolah. Terima kasih. Maksudnya difungsikan ruang kelas swasta ya. Oke, ini adalah input saja ya. Berikutnya sesi kedua kita akan masuk kepada, tadi sudah ada Bapak Hermawan Juwono dari Jakarta. Silakan Pak Hermawan. Bisa mendengar suara saya? Ya. Silakan Pak Hermawan. Halo, Bapak. Tes. Silakan, Pak. Sudah terdengar, Pak? Sudah terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Wali Kota, Bapak Ketum Kadin Kepri, Bapak Ketum Kadin Batam. Saya Herman Yuwono, Wakil Komtab Pajak Kadin Indonesia. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Memang pertanyaan saya tujukan kepada Pak Herman. Ya, silakan. Suara Bapak, silakan. Apakah beliau sudah live dari seminar ini? Saya tujukan kepada Pak Ses sebetulnya. Pertanyaannya adalah begini, sampai sejauh mana pemerintah dalam hal ini otoritas pajak ya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan yang kita golongkan kepada instrumen perpajakan, sampai sejauh mana itu efektif. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan di di triwulan 1 dari 5,3 tahun yang lalu turun menjadi 2 sekian dan diperkirakan di kuartal ketiga atau 2 ini menjadi minus, sampai sejauh mana alokasi yang 400 triliun itu mencukupi atau tidak. Tentunya kan sekarang pemerintah dalam hal ini otoritas fiskal kan juga harus membuat suatu perkiraan baru daripada jumlah dana yang memang yang akan dialokasikan untuk membantu khususnya kepada dampak kepada sektor ekonomi informal, kepada UMKM dan sebagainya. Kalau ini dananya memang yang dialokasikan itu tidak cukup, tentunya bahwa tidak ada trigger yang bisa kita ketahui atau bisa kita pakai untuk meningkatkan kembali atau membangun kembali ekonomi kerakyatan ini. Itu pertanyaan saya ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya Pak Sesmenko sudah tidak di sini ya. Coba kita cek sebentar. Karena masih ada kegiatan tadi ya. Jadi pertanyaannya kita keep. Tidak apa-apa Pak ya, izin Pak. Nanti bisa masuk ke dalam closing statement dari tiap narasumber saja Pak ya. Iya, tapi karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Pak, bisa dikomentari oleh Pak Makruf atau Pak Jadi. Oh, baik. Oke. Kalau itu sebelum kita masuk ke closing statement, Pak Aruf silakan untuk memberikan tanggapannya Pak. Silakan, atau Pak Jadi dan juga Pak Ahmad Ma'ruf. Ya, nanti sekalian pada saat closing statement. Closing statement ya. Baik, terima kasih Pak Jadi. Baik, hadirin dan juga Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Ini cukup menarik temanya. Kemudian yang pastinya sih sebetulnya ini adalah sarana yang sangat bagus karena kita di sini bisa berkumpul dan kita harapkan sebetulnya ada keterpaduan di antara kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan closing statement dari setiap narasumber. Untuk itu yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Batam. Untuk itu kami persilakan kepada Haji Muhammad Rudi SENM. Silakan Pak. Makasih. Saya kira tadi pertanyaan itu nasional sebetulnya. Betul. Daerah sebetulnya tak dikasih pun memang sudah nggak ada lagi. Karena kami hanya mengambil tag yang 10% Bapak. Artinya kalau tutup otot semua berhenti Pak. Sampai SK pun berhenti sendiri dia. Artinya sebetulnya banyak yang menyampaikan di luar itu sebetulnya. Kemarin ada minta Bapak sebagai Kepala BP misalnya, apa kebijakan Bapak BP? Saya kira kalau yang lahan belum dibangun tidak ada masalah.
bagi yang ingin meminta lahan baru, mungkin itu kebijakannya. Itu pasti akan kita berikan, Pak. Karena kalau kita lihat daerah lain di luar Republik ini, mereka malah memberi kebebasan. Izin malah disiapkan lagi. Jadi Pak Kadin, Pak Maruf, ataupun Pak Jadi Gugu, kalau ada betul yang investasi, uangnya sudah ada, yang investasi Batam, tanahnya milik BP, Bapak ketemukan saya. Kalau perlu kita gratiskan, seluruh izin akan saya siapkan. Artinya dia langsung bangun. Yang penting serius untuk membangun. Kedua, kalau pajak yang di pemerintah, yang tax 10%, ya kalau memang harus bebaskan, ya kita coba kaji aja Pak, dan kita bebaskan aja. Tapi kalau denda semua sudah kita hilangkan. Baik di WTO ataupun di Pemko udah kita hilangkan. Tapi nyatanya dihilangkan pun pokoknya hilang juga Pak. Karena memang usahanya lagi tidak ada. Jadi mungkin di luar itu saya tambahkan sedikit Bapak. Kenapa hari ini saya men-stressing seluruh masyarakat di lapangan supaya semua pakai masker? Karena pertumbuhan ekonomi harus kita bangkitkan Pak. Sektor lain tidak akan bangkit kalau ekonomi ini tidak bangkit. Termasuk, maaf kami di DPR, di Pemko sama DPRD. Itu operasional saja sudah nol Pak, sudah nol. Karena kami bisa berkreasi itu dari PAD. Kalau PAD tidak ada, maka semua kebijakan pusat yang uang ke daerah, itulah yang harus kami jalankan dan tidak ada. Boleh ada kebijakan daerah, tidak boleh. Karena semua sudah diatur. Artinya Bapak, tentu kita butuh masukan dari Kadin nantinya. Sambil berjalan mungkin, termasuk Pak Ampuan, ayo kita dudukkan. Apa yang harus saya berikan prioritas? Selagi tidak menabrak aturan yang lebih tinggi, saya akan ambil kebijakan itu. Tapi kalau ada aturan lebih tinggi tidak boleh, kita coba ke pusat. Apalagi Pak Maruf sama Pak Raja Jadi ini kan lebih kuat ke pusat. Ayo sama-sama kita. Yang penting investasi hidup, apalagi semester 1 ini, Kota Batam mungkin kita berterima kasih sebetulnya. Dibanding daerah lain, target kita ini tercapai. Meskipun COVID, maka COVID ini harus kita hilangkan cepat. Apalagi Pak Jadi. Kalau katanya kun, jadilah semua itu Pak Jadi ya. Apalagi Pak Maruf ya. Artinya ayo sama-sama kita. Saya akan dukung. Apapun kebijakan yang tidak langgar aturan, termasuk pajak segala macam, kalau perlu kita istirahatkan dulu, kita istirahatkan dulu. Yang penting pertumbuhan, seluruh investor masuk, saya kira ini akan bangkitkan sendiri ini. Investor masuk, semua sudah bekerja, saya kira mudah-mudahan COVID takut sama kita kerja juga Pak Jadi ya. Saya kira mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih ucapan kepada Wali Kota Batam, dan kini kami meminta closing statement dari Ketua DPRD Batam, Bapak Nuryanto SAMH. Silakan Pak. Terakhir, tentu apapun yang kami lakukan ini tidak akan berjalan. Saya sangat-sangat mohon sekali kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD. Karena kita dipilih rakyat untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, tentu butuh kekompakan bersama. Kalau di lapangan mungkin ada yang saya terlupakan, pada kesempatan saya mohon maaf lahir dan batin mumpung masih bulan Syawal. Ya, kita terbuka. Pak Ketua DPR Pak Mas Nur, ini sangat baik dengan saya. Kalau ada yang tidak selesai, kita selesaikan aja di atas meja, tidak di bawah meja. Tinggal masuk telepon saja, kita mau ketemu, insya Allah saya akan ketemu. Tapi kalau boleh, kalau ada rapat, saya ingatkan, karena kita dipantau oleh rakyat, harus tempat terbuka, mari tempat terbuka kita. Dan kepada Kadin Provinsi dan Kota Batam, tentu kita berharap, ayo sama-sama kita bangun Kota Batam, kita cinta ini, namanya Kadin, urusan dagang, carilah investor sebanyak mungkin. Kalau di bawah susah urusannya, mungkin saya tidak tahu, tapi sampai masuk dah kita streng betul supaya tidak ada masalah, langsung bisa ketemu saya. Saya ada janji, kita akan selesaikan dari proses awal sampai akhir. Kalau ada kendala pusat, tentu kita mohon Pak Maruf sama Jadilah yang harus ke sana supaya urusannya selesai. Tapi kalau daerah, saya garanti, baik di BP ataupun di Pemko, saya yang garanti supaya ini bisa selesai. Inti terakhir kepada Pak Ampuan, karena Bapak adalah pakar hukum, ayo sama-sama kita, supaya kebijakan yang saya ambil nanti betul-betul tidak menabrak, kasihlah masukan sama kami, supaya semua berjalan lancar, normal, kehidupan masyarakat Kota Batam, betul-betul dengan kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, kita butuh dukungan semua. Karena saya yakin setelah 4 hari ini kami turunkan, ini maaf, masyarakat sudah mulai membanjiri seluruh tempat-tempat keramaian termasuk jalan sendiri. Tapi masih banyak juga yang menabrak, tugas kita lah. Artinya mungkin sudah terlalu lama dikekang hampir 3 bulan Pak Jadi ya, sudah rasa sangat stres,
setelah kita lepas kemarin tanggal 28, penuh Pak, penuh Nagoya semua itu. Artinya mudah-mudahan dengan saya lepas ini banyak hilang, ekonomi bisa bangkit atas dukungan semua pengambil keputusan, baik di pemerintah ataupun swasta bergabung dengan kami sehingga Batam betul bangkit kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Ketua DPRD Batam. Silakan Pak Turyanto. Baik, terima kasih. Kita dengar sama-sama tentu DPRD selaku unsur daripada pemerintah dan mengambil kebijakan, nyambung nggak? Nyambung ya. Ya tentu seluruh kebijakan daripada pemerintah DPRD sejauh ini kita juga memberikan dukungan dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang telah berpartisipasi mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah karena memang hanya kebersamaan, kesinergian kita bersama-sama di dalam menangani penanganan COVID-19 ini karena dengan kita bersatu bergotong royong tentu ini akan lebih mempermudah seluruh pelaksanaan dan kebijakan daripada pemerintah. Satu hal yang perlu harus kita amin bersama bahwa keterbukaan, ketransparan dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah tentu juga akan selama itu juga akan dibantu, akan didukung oleh DPRD Kota Batam. Dan tentunya kami mengharap kepada masyarakat Kota Batam dan seluruh staf kader dengan kebersamaan, keterbukaan, kesinergian, apapun kebijakan yang akan kita ambil, insya Allah kita akan pasti dukung dan kita akan bisa cepat keluar dari persoalan pandemik COVID-19 dan insya Allah ekonomi kita akan kembali pulih. Yang paling penting adalah kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nuryanto dan kini kami meminta closing statement dari Ketua Kadin Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana. Silakan Pak Ma'ruf. Baik, Pak Ma'ruf, silakan. Kami dari teman-teman Kadin Kepri dan kami sendiri fokus masalah ekonomi. Bagaimana pasca pandemi COVID ini selalu kita bicara recovery ekonomi. Nah, intinya saya bicara sedikit kepada Pak Wali ya sebagai Ketua BP, di mana ada masyarakat Batam, pengusaha Batam yang saat ini WTO-nya sudah habis masa waktunya. Jadi kami dari Kadin sudah mengusulkan bahkan menyuratin Ketua BP Pak Wali bahwa kami meminta untuk WTO yang habis masa waktunya itu untuk bisa dicicil selama 2 tahun. Jangan ditambahin lagi untuk bunganya. Jadi selama 2 tahun itu kami meminta dicicil karena kami sama-sama ketahui bahwa semua pengusaha yang di Kepri ini di Indonesia khususnya semuanya merasa semuanya sekarang sudah sangat berat, butuh tangan-tangan dingin pemimpin kita untuk merecovery ekonomi. Pertama itu, terus kedua kami melonceng BBK murah itu Pak. Intinya bagaimana murah itu BBK murah itu bukan hanya kami lonceng bahwa 5 tahun free sewa lahan di tempat kami, tetapi semuanya murah, hotel murah, belanja murah, maka kami selalu bicara bagaimana pajak-pajak daerah, pajak-pajak yang lainnya membani itu supaya jangan dipungut dulu. Intinya supaya recovery ekonomi itu berputar dulu itu ekonomi. Nah, kalau investasi baru yang mau masuk, tentu kalau yang perka baru BP Batam yang diterapkan dengan 20% ditaruh di bank itu rata-rata nggak ada yang mau masuk Pak kalau kondisinya seperti itu. Karena semua industri dan investasi yang mau masuk itu bagaimana semua serba murah dan kalau yang mau langsung mau bangun ada Pak. Tapi intinya kami meminta kerjasamanya supaya dalam hal ini investasi yang masuk itu betul-betul bisa langsung terrealisasi dan
kami berharap ada dukungan dari pemerintah kota dan gubernur, Pemkab segala yang ada di Kepri ini. Pajak-pajak pembeli juga begitu, Pak. Jadi jangan istilahnya kami ingin meng-cutting cost, Pak. Bagaimana merecovery ekonomi? Sekali lagi, bagaimana meng-cutting cost supaya semuanya serba murah, termasuk dengan pajak-pajak jual beli. Bagaimana jangan diterapkan 5%? Karena di DKI itu di 2 miliar itu malah 0% gitu loh, Pak. Jadi intinya kami, Kadin Provinsi Kepri, fokus bagaimana recovery ekonomi di Kepri ini supaya bisa mulai bangkit, bisa mulai tumbuh. Dan kami berharap juga, Pak, kalau bisa itu teman-teman pelaku mikro, bagi teman-teman pelaku UKM, adanya dana bergulir supaya disupport itu pelaku-pelaku UKM supaya bisa memulai baru bergerak mereka kembali. Jadi kami berharap itu karena kami Kadin Provinsi Kepri selalu fokus bagaimana ekonomi ini pulih kembali, paling tidaknya ada pergerakan baru supaya semua kita bangkit. Kami berharap kita saling berkesinambungan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Mari kita duduk bersama dan kami selalu akan memberi masukan yang realistis. Saya berharap kita saling dukung untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi Kepri ini semuanya untuk kepentingan bersama, karena yang pasti kita ketahui bahwa jangan pasca pandemi COVID ini dimunculkan biaya tinggi supaya ada subsidi dulu, bagaimana ada recovery dulu, jangan dipungut dulu. Ya intinya kami fokus ke sana karena tentunya dunia usaha supaya cepat pulih kembali, berputarnya ekonomi dan lapangan penciptaan kerja kembali pulih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Faruk Maulana, dan kini kami berikan kesempatan untuk closing statement kepada Ketua Kadin Batam, Bapak Jadi Raja Guguk. Silakan, Pak. Baik, makasih Mas Angga. Pertama menjawab Pak Herman Jono dari Jakarta. Pak Jono, sebenarnya ini yang lebih berkapasitas secara nasional, Pak Dirjen Pajak atau mungkin Kanwil Pajak atau Kepala Pajak yang ada di Batam. Namun demikian kemarin di Zoom pertama kita sudah membuat diskusi dengan Kanwil Pajak Kepulauan Riau terkait insentif pajak terhadap dampak pandemi COVID-19. Itu sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang relaksasi insentif pajak, dan sudah disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi kesempatan bagi kita semua. Dalam kesempatan ini sebenarnya kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada pemerintah Kota Batam, Wali Kota Batam selaku Ketua Gugus COVID dan juga Kepala BP Batam yang raya kita semua barangkali sudah melihat ya apresiasi yang luas-luasnya. Setiap hari hampir berkantor di Angko Putri untuk saling mengkoordinasikan bagaimana penanganan COVID-19 ini segera bisa selesai. Juga dengan Ketua DPRD Batam. Bapak sekalian, Batam normal atau new normal ini sebenarnya hanya istilah saja dari yang kehidupan kita normal menjadi abnormal atau kondisi kehidupan yang baru. Bahwa di satu sisi kita memang harus bagaimana bisa menangani atau mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Tapi di sisi lain, tentunya yang seperti di awal katakan Pak Sesmenko tadi, bahwa negara, pemerintah tidak cukup kuat untuk mendanai biaya kepada masyarakat. Sehingga mau tidak mau, bahwa pemerintah juga membuat skenario bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam hal ini Pak Wali, bahwa memang Batam sampai saat ini belum mengenal istilah-istilah termasuk PSBB, termasuk istilah new normal, karena memang kondisi Batam yang saat ini. Di sisi lain bahwa kita mengetahui seperti Pak Ma'ruf katakan bahwa memang harus ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa di kondisi yang luar biasa ini. Salah satunya memang insentif-insentif yang dari pemerintah. Mungkin satu sisi mungkin seperti BP Batam. BP Batam, Pak Rudi, ada dua barangkali yang kekuatan yang bisa digerakkan. Salah satunya adalah yang pertama terkait
lahan ya, lahan ini mungkin tadi Pak Rudi mengatakan karena keterbatasan barangkali nanti dari sisi pelayanan, dari sisi insentif tadi seperti Pak Ma'ruf katakan mungkin perlu barangkali bisa diberikan satu keringanan untuk mencicil dan sebagainya, sehingga teman-teman para pengembang bisa menggerakkan ekonominya kembali, karena memang kalau properti ini kan tidak habis dimakan corona ya, jadi tetap bisa melakukan aktivitas ekonominya. Yang kedua adalah terkait lalu lintas barang, Pak Rudi di BP Batam yang merupakan kewenangannya, ini barangkali lalu lintas barang bisa dimaksimalkan lagi terkait lalu lintas barang sehingga perdagangan keluar masuk barang di Batam ini bisa hidup. Nah, kemudian Pemko Batam mungkin bisa memang lebih fokus kepada penanganan penyebaran COVID-19 ini yang saat ini sudah dilakukan oleh Ketua Gagas Pak Rudi dengan koordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah yang luar biasa. Kita berharap tentunya perlu kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah Kota Batam, Forum Pimpinan Daerah, khususnya juga teman-teman di DPRD, Ketua DPRD Batam, Kadin, seluruh stakeholder yang ada di Batam, bahwa yang namanya new normal ini sebenarnya hanya istilah. Suksesnya new normal ini bukan tergantung kepada orang lain, kepada pemerintah, tapi kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Batam. Tanpa new normal pun kita pun harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita saat ini kita harus memandang ke depan, kita harus kompak, harus solid, harus peduli, harus bergotong royong ke depan. Kalau memang bahwa Batam ini harus tetap eksis ke depan. Saya kira demikian dalam kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, jaga selalu kesehatan, tetap semangat Pak Wali, juga Ketua DPRD, Pak Ma'ruf, dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melalui kondisi musibah ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jadi Raja Dutu. Baik, Bapak Ibu, saya sedikit simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan di pagi menuju ke siang hari ini, bahwa new normal adalah tatanan baru kehidupan kita yang mengedepankan kesehatan, juga menjalankan kehidupan ekonomi sosial. Tanggung jawab menuju tatanan hidup baru adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga Batam di tanggal 15 sudah bisa memasuki tahap yang lebih baik. Jaga jarak dan jaga pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum kita pamit, izin kami foto bersama Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Kadin. Boleh? Silakan Pak Donald untuk berfoto bersama. Boleh kita siap-siap untuk melihat kepada layar video kita, kemudian berikan pose terbaik ya Pak. Silakan Pak Donald. Baik, mohon kameranya dihidupkan semua. Ya Bapak Ibu sekalian. Saya hitung dalam hitungan ketiga, saya akan capture ya. Saya mulai 1, 2, 3. Baik, sekali lagi gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sukses, Batam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih, Pak Wali. Selamat siang. Sukses. Terima kasih Pak Cak Nur, Ketua DPRD. Terima kasih Cak Nur. Pak Wali. Terima kasih semuanya, Pak Wali, Pak Jadi, terima kasih. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih semua Kadin Batam. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wali juga semuanya. Kadin Batam. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sampai Tetap ketemu. sehat, tetap sehat. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Salam sehat selalu. Wali, terima kasih Pak Wali, Pak Rudi. Oh ya, Pak Mustafa hadir juga dia. Hadir. Pak Wali, sukses selalu.